4, 5, 6, 7, 8, 9. Gila. Banyak banget. Makasih ya Rohima. Oh iya, mending sekarang lu balik aja deh. Takutnya ada orang yang lihat lu. Oh iya, ini enaknya balik ke perkemahan atau nyari bendera lagi ya? Tapi ini udah banyak anjir. Tapi kalau misalnya ada kelompok lain yang lebih banyak gimana? Tapi aku juga malas nyari lagi. Quarina, lu di mana? Quarina. Apa sih teriak-teriak? Heh, lu dari mana aja? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya nyari bendera lah kocak. Nih lihat, gue nemu 9 bendera. Ya udah ya, gue mau balik ke perkemahan dulu. Bye. Kelompok 1 dapat berapa bendera? Dapat 5, Pak. Kelompok 2 baru 1, Pak. Oh my God, what is that? Wah, hebat banget ya kalian. Oke, kelompok 3 dapat berapa? 9, Pak. Apa? Gila, banyak banget. Wah, keren banget kalian. Oke, kelompok 4 berapa? Dapat 2. Kelompok 5. 1, Pak. Ya, kasihan. Kelompok 6 berapa tuh? 4, Pak. Oke, lumayan lah. Kelompok terakhir dapat berapa? Belum dapat, Pak. But what the hell? Kasihan gak dapat sama sekali. Udah, stop. 5 tambah 1 Tunggu tambah lagi 9 tuh. tambah 2 tambah 1 tambah 4. Totalnya ada 22 bendera yang ditemukan. Berarti yang belum ketemu ada 3 bendera. Oke semua, harusnya kalian sudah tahu nih siapa yang menang. Juara 3 diraih oleh kelompok 6. Juara 2 diraih oleh kelompok 1. Dan juara 1 diraih oleh kelompok 3. Cie, kiu. Selamat ya. Makasih ya guys. Kalian juga selamat. Untuk yang menang bersabar dulu ya, karena hadiahnya belum kami siapin. Kemungkinan bakal dikasih waktu udah masuk sekolah nanti. Acara pertama pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang udah ikut kemah tahun ini. Dan untuk yang tidak juara, jangan berkecil hati. Kalian boleh istirahat. Iya, ini lagi pada istirahat kok. Ya udah kalau gitu. Kamu hati-hati ya di sana. Jangan lupa makan loh. Iya, Ibunda Ratuku tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiap jualan tuh pasti ada aja yang nanya. "Kak, kok Guys, sih? Emang nggak jalan-jalan yuk. untung nggak sih?" Gue gabut yuk di sini terus main HP. Ikut aku ASMR-an kasih label hati. Iya weh sama. Ya udah sih ayo. Kenapa sih Dilsi itu selalu menang dalam hal apapun? Seakan-akan nggak bisa tersaingi gitu loh. Terus dia kok bisa sih nemuin bendera sebanyak itu? Ya nyari lah, masa mulung? Lagian elu sih, diajak belok kanan malah nggak mau. Ya iyalah nggak mau.
Auranya itu gelap banget kayak muka anak kelas sebelah. Kalau misalnya di sana ada ular gimana coba? Tahu ah, capek ngomong sama lo. Wih, bagus banget di sini. Iya, tempat sebagus ini kenapa harus angker sih? Ya karena ada suatu cerita di balik tempat inilah. Emang lu tahu? Dikit aja sih. Itu pun dari internet. Ceritain dong, Dil. Kita kepo nih. Nah, jadi Puncak Waring itu dari dulu memang udah angker. Damiungker. Kenapa tempat ini bisa angker? Ya nggak tahu lah. Tapi ada satu kisah yang ngebuat perkemahan ini tuh makin ditakutin banyak manusia. Emangnya kisah apa? Dulu, sekitar tahun 1980-an, ada rombongan pramuka yang juga camping di Puncak Waring. Malam pertama, seorang siswi bernama Rara pergi ke toilet sendirian. Sama halnya kayak Leta waktu itu. Dia nggak segera kembali-kembali. Karena insiden itu, teman-teman dan guru-guru ikut mencari. Tapi tetap aja si Rara nggak ditemukan. Karena kan udah malam hari ya. Jadi kalau misalnya mau nyari ke itu kayak takut, kayak apa sih, kayak gelap gitu. Akhirnya mereka mutusin untuk melanjutkan pencarian ini besok aja. Dan keesokan paginya, teman-teman ini tuh menemukan si Rara tergantung di pohon besar dekat jurang. Tergantung, Cok. Tergantung. Badannya itu penuh dengan luka, kayak cakaran. Dan yang paling bikin shock, kepalanya nggak ada. Bener-bener nggak ada, guys. Bener-bener nggak ada tanpa kepala. Semua yang di sana bener-bener ketakutan. Dan akhirnya rencana camping mereka cukup sampai di situ. Keluarga si Rara dihubungin, gurunya bilang gini dan ya tentu aja respon keluarganya bener-bener shock dan sedih banget. Rombongan pramuka ini pulang sambil membawa jasad temannya. Dan katanya pas perjalanan pulang ada anak yang kesurupan. Udah sampai situ aja ceritanya. Ih, kok takut ya? Untung aja aku nggak ikut melayang. Kalian lagi cerita apa nih? Cerita tentang masa lalu yang tidak bisa terulang kembali. Ubur-ubur ikan lele. Chelsea galau leh. Kok tiba-tiba aku kangen Kak Devan ya? Hele, Devan terus. Rasain tuh korban HTS. Oh my god, what is that? Pacaran bisa putus, nikah bisa cerai. HTS bisa apa? Bisa-bisanya mau HTS. OMG, hello. Katanya di waktu itu dia gak suka caper sama cowok. Lah terus itu apa, kocak? Sok-sokan ngatain orang padahal dirinya sendiri juga gitu. Bukan Chelsea doang sih, tapi Leta juga gitu. Mereka itu kayak biji toge yang terpisah, anjir. 11-12 sifatnya. Lucy, kenapa sih selalu sekolah gak ada yang tertarik gabung sama circle kita? Padahal circle kita itu beda dari yang lain. Ya nggak tahu lah. Udah deh. Gue lapar mau makan. Biasa aja kali. Daripada malam ini kita gabut, mending sekarang seru-seruan. Ada 3 pilihan. Main kuis, penampilan bakat, sama cerita horor. Kalian pilih yang mana dulu nih? Oh alah, ini tuh kayak yang tahun kemarin kan, Pak? Iya, bener banget.
Terserah, Pak. Kita ngikut aja. Ya udah deh. Yang pertama kuis ya. Kuisnya ini bukan cuma tentang pelajaran di sekolah, tapi juga lawakan. Kuis pertama. Beras apa yang mahal? Pak Dimas. Yap, benar. Hah? Beuh, ngeri. Oke, selanjutnya. Apakah boleh sholat dilanggar? Astagfirullah, ya nggak boleh lah, Pak. Itu kan kewajibannya orang Islam. Boleh, Pak. Karena langgar itu bahasa Jawanya musola. Jawaban kamu benar. Oh iya ya. Dezi. Ang. Diem lu. Oke, lanjut. Jika 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 4 sama dengan 5, maka 5 sama dengan... Pak, saya Pak. Iya, jawabannya berapa? Ya 6 dong, Pak. Salah. Lah, Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Pak. Iya, Prince. Jawabannya berapa? 4. Hah? loh. Kok bisa? Karena angka 5 hurufnya ada 4. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Gue curiga kalau manusia satu ini itu cucunya Albert, anjir. Benar ya? Masih mau lanjut nggak nih? Masih.